kelas 2B. Shalom, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang pertama. Tetap sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, saat ini ya Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mohon tuntunlah kami semua, tuntun anak-anak kami di rumah untuk belajar dengan konsentrasi. Kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan agar kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang pertama. Kita menggunakan buku 2A, yaitu Hidup Rukun. Bukunya 2A, judulnya Hidup Rukun. Ya, seperti itu. Kita pindah ke slide. Materi kita adalah hidup rukun. Tema 1, subtema 1, hidup rukun di rumah. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui silsilah dalam keluarga. Yang kedua, siswa dapat membilang bilangan ratusan dengan bantuan kubus DNS. Dan yang ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu perama dan sopan dengan pola irama yang tepat. Nah, sebelum melangkah, apakah itu hidup rukun? Ya, hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Jadi, kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi antar manusia. Jadi, sekarang yang pertama kita akan pelajari adalah hidup rukun di rumah. Namun, hidup rukun itu kita bisa mulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Tetapi yang pertama akan kita bahas adalah hidup rukun di rumah. Ya. Nah, perhatikan silsilah keluarga yang ada di slide ini. Ini adalah silsilah keluarga Ino. Nah, ini adalah Ino. Nah, ini adalah silsilah keluarga Ino. Ibu Guru akan jelaskan silsilah ini. Di atas ada dua pasangan. Pasangan yang pertama bernama Kismo dan Hanun. Yang kedua Didu dan Dina. Pasangan yang pertama melahirkan dua anak, yaitu Mutia dan Muas. Dan pasangan yang kedua melahirkan 3 orang anak, yaitu Loli, Isti, dan Ben. Nah, dari anak dari pasangan kedua di atas, salah satu dari mereka menikah, yaitu Muas dan juga Loli. Loli dan Muas menikah, kemudian melahirkan 2 orang anak, yaitu Ino dan juga Arin. Ya, dalam keluarga kita memanggil orang tua dari bapak dan ibu kita adalah nenek. Jika dia laki-laki, kita panggil dia kakek. Dan jika dia perempuan, kita panggil nenek. Dan ini Isti Ben Mutia, saudara dari ibu, saudara dari bapak, kita selalu panggil. Kalau dia laki-laki, kita panggil om atau paman. Kalau dia perempuan, kita sering panggil dia tante. Ya, seperti itu. Nah, sekarang setelah melihat gambar silsilah keluarga Ino, coba bertanyalah kepada orang tua kamu tentang silsilah keluarga kamu. Bagaimana silsilah keluarga kamu di rumah? Kemudian tulis dengan jelas nama-namanya pada halaman 5. Itu tugas yang pertama, yaitu tugas bahasa Indonesia. Halaman 5. Kita lanjut. Nah, keluarga Ino, di keluarga Ino ada ayah, ibu, dan adik. Mereka disebut keluarga inti. Jadi yang disebut dengan keluarga inti terdiri dari bapak, ibu, adik, atau kakak. Itu disebut dengan keluarga inti. Kalau misalnya di rumah Ino ada juga kakek, nenek, dan om Ben, mereka disebut kerabat. Ya, itu disebut kerabat kalau ada
kalau disebut kerabat itu tante, om, atau saudara dari mama atau bapak kita. Jadi semua orang yang tinggal di rumah itu disebut anggota keluarga. Jadi semua orang yang tinggal di rumah kita itu kita sebut dengan anggota keluarga. Nah, hidup rukun dengan sesama anggota keluarga haruslah selalu dijaga. Supaya apa? Agar suasana rumah menjadi nyaman. Kerukunan di rumah terjadi antara kakak dengan adik, ibu dengan ayah, dan anak dengan orang tua. Nah, setelah itu, Ino anak yang rajin membaca buku. Di dalam buku itu ada lagu, perama, dan sopan. Nah, anak-anak pasti bertanya, kenapa ada titik dan juga garis mendatar yang ada di lagu ini? Ibu guru akan jelaskan terlebih dahulu sebelum kita nyanyikan lagunya. Tanda bulat titik besar ini menandakan bahwa lagu itu dinyanyikan dengan nada pendek. Kemudian garis mendatar ini itu menandakan bahwa lagu dinyanyikan panjang. Nah, ini pendek dan garis mendatar adalah panjang. Nah, kita latihan menyanyikan lagu perama dan sopan ciptaan dari Pak Dal di halaman 7. Perhatikan di bukunya dan ikuti lagu berikut. Perama dan sopan ciptaan dari Pak Dal. Anak-anak bisa latihan di rumah nyanyikan tentang lagu perama dan sopan. Jika lagunya belum jelas tadi, anak-anak boleh buka di YouTube tentang perama dan sopan. Semua ada di YouTube ciptaan dari Pak Dal. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, kita masuk. Setelah Ino bernyanyi perama dan sopan, Ino dan Arin merapikan bukunya ke dalam rak buku. Ino dan Arin menyimpan bukunya dengan cara mengelompokkannya. Setiap kelompok berisi 10 buku. Nah, ini dia 10 buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu kelompok buku ini terdiri dari 10. Nah, satu kelompok sama dengan 10 buku dibaca dengan 1 puluhan. Jika ada 5 kelompok buku, maka 50 buku dibaca dengan 5 puluhan. Perhatikan di sini ada 5 kelompok buku yang terdiri dari 10 buku. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kelompok ini bisa kita lihat bahwa 50 buku jadi dibaca 5 puluhan. Lalu ditambah lagi satu kelompok buku yang jumlahnya hanya 7 buku ini. Hanya 7 buku. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 buku. Satu kelompok ini ada 7 buku. Maka banyak bukunya adalah 50. Buku tuliskan. Ini adalah 50 buku. Kemudian ditambah dengan 7 buku. Sama dengan berapa? 57 buku. Ini perhatikan. 50 ditambah 7 sama dengan 57 buku. Kita lanjut. Nah, di sini perhatikan kubus
kubus berikut ini dalam bentuk kelompok ratusan, puluhan, dan satuan. Amatilah gambar berikut ini, hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, kita hitung kubusnya. Yang pertama ada berapa kubus? Ada 1 kubus. 1 kubus disebut dengan satu satuan, ya, karena cuma 1, berarti 1 satuan. Nah, ini terdiri dari 10 satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdiri dari 10 satuan sehingga disebut dengan 1 puluhan. Ini. Jadi 10 satuan sama dengan 1 puluhan. Kemudian ini kubus ini terdiri dari 10 puluhan sehingga disebut 1 ratusan. Ini. Setiap ini terdiri 10 dan 10. Jadi 10 puluhan sama dengan ratusan. Ibu guru contohkan di sini. Ibu guru akan tunjukkan yang mana itu ratusan, yang mana puluhan, dan yang mana satuan. Misalnya angka 100. Ya. Kira-kira mana ratusan? Ibu guru tunjukkan ya. Ini namanya ratusan. Kemudian ini angka kedua namanya puluhan. Dan angka ketiga adalah satuan. Nah, perhatikan ke sini. Kalau dibilang ratusan berarti terdiri dari 3 angka. Ratusan terdiri dari 3 angka. Jika dia puluhan, terdiri dari 2 angka yaitu 00. Ya, puluhan terdiri dari 2 angka. Jika dia satuan, berarti dia terdiri dari 1 angka. Nah, ini namanya ratusan, ini namanya ratusan, puluhan, dan juga satuan. Nanti selanjutnya kita akan pelajari lagi tentang ini. Bagaimana caranya kita menjelaskan ratusan dalam bentuk panjang dan juga bentuk pendek. Tapi nanti. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Perhatikan contoh yang ada di slide. Nih. Ini ada kubus. Anak-anak bisa hitung dari mana dapat 100. Kita hitung kubusnya ini. 100. Kubus pertama berjumlah 100 kubus. Ditambah ini. 1 kubus dari atas ini terdiri dari 10 kubus. Nah, di sini ada 3 kelompok kubus. Jadi terdiri dari 30. 8 ini terdiri dari sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kubus. Nah, caranya tulis 100 ini kita tulis 1 ratusan. Ini. Kemudian 3 puluhan dari angka 30 ini. Kemudian 8 satuan adalah ini. Nah, banyak kubus ada 138. Ini. Sisa kita tulis seperti ini. Ininya yang kita tulis. Ini. Nah, dia dapat 138. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada 200 kubus. Kita tulis 200. Di sini kita hitung setiap kelompok ada 10 kubus. Nah, di sini ada 5 kelompok. Jadi terdiri dari 50 kubus. Nah, ini kita terdapat 6 kubus. Kita tulis 6. Nah, 200 sama dengan 200-an. Kemudian 50 sama dengan 5 puluhan. Kemudian 6 sama dengan 600-an. Nah, kita tulis 256. Jadi banyaknya kubus ada 256. Dibaca 256.
Tugasnya adalah kerjakan soal nomor 1 sampai 4 pada halaman 10 sesuai contoh di atas pada buku cetak. Ini tugas kedua, yaitu tugas matematika. Kita lanjut. Nah, kita sudah masuk kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran pertama hari ini yang pertama yaitu keluarga adalah semua orang yang tinggal dalam satu rumah dengan kita. Keluarga terdiri dari keluarga inti dan juga kerabat. Tadi sudah dijelaskan keluarga inti itu yaitu mama, bapak, dan juga saudara kandung. Kalau misalnya kerabat itu termasuk nenek, tante, dan juga om, dan juga sepupu-sepupu kita. Nah, sekarang yang kedua, 1 ratusan sama dengan 100. Nah, 1 puluhan sama dengan 10, 1 satuan sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, nada pendek ditandai dengan tanda titik besar. Nada panjang ditandai dengan garis mendatar. Oke, sekian materi yang Ibu Guru berikan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti dengan baik. Dan jika ada yang belum dipahami oleh anak-anakku di rumah, boleh WA pribadi Ibu Guru dan ditanyakan bagian mana yang belum dimengerti. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sebelumnya itu, kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, mendai segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dari pembelajaran awal kami hingga pembelajaran akhir. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk masa depan kami yang akan datang. Ya Bapa, berikan pula lah kami kesehatan dan ajarlah kami untuk saling membantu dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya Bapa, demikianlah doa yang kami panjatkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Salam sehat.